Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nur Aziza Pujianti dengan stambuk A1 Q1211043 dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya berada di sini untuk menjelaskan isi dari pemahaman tentang pengembangan instrumen non-tes. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada pengertian instrumen non-tes. Instrumen non-tes dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang bersifat komprehensif, yang artinya instrumen non-tes digunakan untuk menilai berbagai aspek dari responden, sehingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif, tetapi juga aspek efektif dan psikomotorik. Pemahaman tentang diri klien, tentang masalah klien, dan tentang lingkungan yang lebih luas dapat dicapai dengan berbagai cara. Teknik non-tes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Selama ini, teknik non-tes kurang digunakan dibandingkan dengan teknik tes. Dalam proses pembelajaran pada umumnya, kegiatan penilaian mengutamakan teknik tes. Hal ini dikarenakan lebih berperannya aspek pengetahuan dan keterampilan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan guru pada saat menentukan pencapaian hasil belajar siswa. Setelah penjelasan dari pengertian instrumen non-tes, yang kedua ada jenis-jenis instrumen non-tes. Jenis-jenis instrumen non-tes dalam penelitian pendidikan adalah yang pertama ada skala bertingkat atau rating scale, yaitu skala menggambarkan suatu nilai terhadap suatu hasil pertimbangan. Yang kedua ada kuesioner atau kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Kuesioner juga sering disebut dengan angket. Yang ketiga ada daftar cocok atau checklist. Daftar cocok adalah deretan pertanyaan yang biasanya berupa kalimat singkat. Yang keempat ada wawancara atau interview. Wawancara merupakan metode untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan tanya jawab sepihak. Wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terpimpin. Wawancara ini dikenal dengan wawancara berstruktur atau wawancara sistematis, yang dimana wawancara ini disiapkan secara matang dengan berpegang pada panduan wawancara. Contohnya seperti tanya jawab lisan dengan seorang murid. Yang kedua ada wawancara tidak terpimpin. Wawancara tidak terpimpin dikenal juga dengan sebutan wawancara bebas, wawancara yang sederhana dan tidak sistematis. Contohnya seperti wawancara mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tanpa pedoman tertentu. Yang kelima ada pengamatan atau observation. Pengamatan adalah menentukan dengan jelas apa yang akan diobservasi, bagaimana cara mengamatinya, dan kapan akan diamati. Yang keenam ada riwayat hidup. Riwayat hidup mencakup tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari responden yang akan dinilai. Yang ketujuh ada pemeriksaan dokumen, yaitu adalah evaluasi yang mengenai kemajuan, perkembangan, dan keberhasilan peserta didik. Yang ketiga ada langkah-langkah pengembangan instrumen non-tes, yaitu yang pertama ada menentukan spesifikasi instrumen non-tes, yaitu tujuan pengukuran, kisi-kisi dari instrumen non-tes, bentuk dan format instrumen, dan panjang instrumen. Yang kedua ada menulis instrumen non-tes, yaitu ada dua macam pernyataan, yaitu favorable dan unfavorable. Kedua pertanyaan tersebut berhubungan dengan pendapatan skala. Yang ketiga ada menentukan skala instrumen. Yang pertama ada skala Likert, skala Truston, dan beda semantik. Yang keempat sistem panskoran.
Sistem panskoran yang digunakan tergantung pada skala yang digunakan. Yang kelima ada telaah instrumen. Telaah digunakan oleh pakar dalam bidang yang diukur dan akan lebih baik jika bila ada pakar penelitian. Yang keenam ada merakit instrumen. Instrumen dirakit dengan memperhatikan format, tata letak, urutan pernyataan dan pertanyaan. Yang ketujuh ada uji coba instrumen. Sampel uji coba dipilih dengan karakteristik yang mewakili populasi yang ingin dinilai. Yang kedelapan ada analisis uji coba, meliputi variasi jawaban tiap butir pertanyaan atau pernyataan. Yang kesembilan ada perbaikan instrumen. Perbaikan dilakukan jika ada butir-butir pernyataan atau pertanyaan yang tidak baik. Yang ke-10 ada pelaksanaan pengukuran dilakukan saat responden tidak lelah. Yang terakhir ada penafsiran hasil pengukuran. Hasil pengukuran berupa skor atau angka. Untuk menafsirkan hasil pengukuran diperlukan suatu kriteria. Yang keempat ada teknik-teknik pengembangan non-tes. Teknik-teknik non-tes juga menempati kedudukan yang penting dalam rangka evaluasi hasil belajar, lebih-lebih jika evaluasi yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan peserta didik, seperti persepsinya terhadap mata pelajaran tertentu, persepsi terhadap guru, bakat dan minat, dan sebagainya, yang semua itu tidak mungkin dievaluasi dengan menggunakan tes sebagai alat pengikutnya. Yang kelima, kesimpulan. Instrumen bimbingan dan konseling merupakan salah satu sarana yang perlu dikembangkan. Mengapa? Karena agar pelayanan bimbingan dan konseling dapat terlaksana dengan lebih cermat dan berdasarkan data empirik. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan menurut pemahaman saya mengenai pengembangan instrumen non-tes. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.